Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai 9 unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, apa saja sih 9 unsur itu? Di sini ada susunan hierarki interpretasi citra, ada unsur dasar dan susunan keruangan rona. Nah, unsur dasar itu ada rona atau warna. Di sini juga ada tingkat kerumitannya, ada primer, sekunder, tersier, dan lebih tinggi lagi. Untuk primer di sini ada rona dan warna, sekunder ada ukuran, tekstur, dan bentuk, lalu tersier ada pola, tinggi, dan bayangan, dan lebih tinggi ada situs dan asosiasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah rona dan warna. Nah, rona merupakan tingkat kecerahan suatu objek dengan tingkatan mulai dari hitam hingga putih atau sebaliknya. Contohnya adalah rona dan warna antar bangunan, tanah kosong, dan tanaman atau pohon. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rona, antara lain karakteristik objek itu sendiri, cuaca saat perekaman, posisi objek, serta waktu perekaman dan warna objek di lapangan. Ini contoh dari citra. Kita akan menginterpretasi berdasarkan dengan rona dan warna. Nah, warna coklat dan kekuningan menandakan air yang mengalir pada sungai tersebut keruh karena bercampur dengan lumpur. Kita membaca berdasarkan dengan warna ya. Lalu warna coklat tua menandakan lahan pertanian belum ditanami. Ini warna coklat. Yang warna coklat. Kemudian warna hijau menandakan tanaman tumbuh subur pada lahan pertanian. Ini yang warna hijau. Jadi lebih mudah dibedakan ya untuk warna sendiri. Kemudian selanjutnya adalah bentuk. Nah, bentuk merupakan ciri objek yang dapat dengan jelas terlihat sehingga mudah untuk mengenali objek berdasarkan bentuk objek. Misalnya, ini adalah lapangan bola yang terlihat seperti elips atau rumah dengan rata-rata memiliki bentuk persegi panjang. Nah, dari sini kita sudah tahu contoh pada gambar ini seperti sekolah ya. Ini ada lapangan di tengahnya, ini ada gedung-gedung. Lalu yang bawahnya ini berbentuk elips, kita sudah lihat dari bentuknya ini adalah lapangan. Lalu ini yang sebelah kiri, ini bentuknya menyerupai pola, dan ini adalah gunung. Jadi bentuknya kita sudah mampu membedakan. Berkaitan dengan bentuk, terdapat dua istilah bentuk, yaitu bentuk umum atau luar atau shape, dan bentuk rinci atau form. Ini adalah contoh dari bentuk juga. Ini bentuknya elip, ini menandakan sebuah stadion dari bentuknya. Kemudian ada ukuran. Nah, ukuran ini berkaitan dengan skala citra, bisa berupa luas, panjang, tinggi, atau volume. Ukuran juga merupakan faktor pengenal objek yang dapat digunakan untuk membedakan objek yang sejenis yang ada pada citra. Nah, ini adalah contoh dari objek sejenis. Ini kotak-kotak kecil-kecil dan ini kotak-kotak besar-besar. Ini menandakan kalau yang kecil-kecil ini lebih dominan pada sebuah pemukiman. Kemudian yang besar ini perkantoran. Sedangkan untuk bentuk bulat ini adalah lapangan sepak bola, lalu yang kecil juga sama, hampir mirip dengan yang besar namun ukurannya lebih kecil, ini menandakan lapangan tenis. Kemudian yang keempat adalah tekstur. Nah, tekstur dalam interpretasi citra dinyatakan berdasarkan tingkatan kasar atau halus atau sedang suatu objek. Tekstur merupakan pengulangan rona pada suatu objek. Nah, pada gambar ini dapat dilihat ya, teksturnya berbeda. Antara yang ini hijau lebih halus, sedangkan ini hijau lebih kasar. Yang lebih halus ini kenampakan sawah, sedangkan yang lebih kasar berwarna hijau ini adalah hutan, sedangkan tekstur yang agak lebih kasar dan kasar lagi ini adalah pemukiman. Kemudian selanjutnya ada pola. Pola merupakan tingkat kecenderungan bentuk suatu objek dan bisa menjadi pertanda akan adanya objek lain, baik itu hasil dari bentukan manusia atau buatan atau alami. Nah, contohnya kita kenal dengan beberapa pola aliran sungai. Salah satunya adalah pola aliran sungai Trellis. Ini bisa menunjukkan bahwa di lokasi tersebut terdapat lipatan. Ini ada pola pemukiman, yang atas adalah pola pemukiman. Lalu yang bawah ini ada bentuk sungai ya. Nah, contoh lainnya adalah pada pola pemukiman yang berkelompok yang mengidentifikasikan adanya mata air atau pola pemukiman menyebar yang
ada di daerah karst atau pola pemukiman memanjang pada daerah yang di dekat jalan atau pantai. Selanjutnya adalah bayangan. Nah, bayangan memiliki sifat menyembunyikan kedetailan sesuatu objek yang berada di area yang gelap. Namun begitu, bayangan ini juga merupakan kunci penting dalam pengenalan objek. Kenapa demikian? Bila terdapat bayangan yang cukup jelas seperti pada contoh ini, menandakan bahwa bangunan ini adalah bangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang ada pada di sekitarnya. Yang ketujuh adalah situs. Nah, situs ini merupakan posisi suatu objek terhadap objek lain yang ada di sekitarnya. Misalnya, ada pemukiman yang memiliki pola linier dengan mengikuti panjang jalan atau pantai dan sekolah yang berada di dekat lapangan sepak bola. Ini adalah contoh dari citra, kita menginterpretasikan berdasarkan dengan situs, yaitu pemukiman yang memiliki pola linier, pemukiman mengikuti panjang jalan, lalu ada sekolah yang berada di dekat lapangan sepak bola. Kemudian yang kedelapan ada asosiasi. Nah, asosiasi merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Contoh dari asosiasi ini adalah keberadaan stasiun kereta api yang berasosiasi dengan rel kereta api. Ini adalah contoh dari sebuah stasiun kereta api, di mana di dekatnya itu ada jalan dari rel kereta api. Ini adalah jalan dari rel kereta api, dapat dilihat. Jadi saling berkesinambungan atau saling berkaitan antar objek satu dengan objek yang lain. Kemudian yang kesembilan ada konvergensi bukti. Konvergensi bukti ini adalah menggunakan beberapa unsur interpretasi citra sehingga bisa mempersempit ruang lingkup yang mengarahkan pada kesimpulan objek tertentu. Misalnya ada objek yang berbentuk kotak dengan tekstur halus dan berbentuk teratur. Bisa mengidentifikasikan bahwa objek tersebut adalah sawah. Ini adalah contoh dari konvergensi bukti, yaitu menggabungkan beberapa komponen pada interpretasi citra, yaitu contohnya dari bentuk, dari warna, dari tekstur. Di situ adalah contoh dari konvergensi bukti. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai interpretasi citra. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.